Ibu, kita bisa mulai Bu ya. Saya jadi coach, jadinya jadi coachnya, gitu ya. Iya. Assalamualaikum Bu Nik, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam Mbak Kiki, alhamdulillah sehat Pak. Tapi saya akhir-akhir ini sering mengalami keresahan nih Pak dengan murid saya. Mungkin ada yang bisa bantu Bu tentang keresahan Ibu? Ya, jika Pak Kiki tidak sibuk nih, boleh ngobrol dengan Pak Kiki sebentar? Boleh Bu, sangat boleh. Kebetulan saya ini ada jam kosong Bu. Saya senang kok bisa ngobrol dengan Ibu. Kira-kira apa yang Ibu Unik inginkan dari obrolan kita nanti? Begini Pak, saya ingin segera menyelesaikan apa yang menjadi keresahan saya Pak ini. Semoga setelah saya cerita dengan Pak Kiki, saya mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan nanti Pak. Oh begitu Bu, nggih. Memang apa yang menjadi keresahan Ibu Unik ini? Iya Pak, gini Pak, di kelas saya itu ada murid ya, ketika mengikuti pelajaran saya Pak, ini mata pelajaran IPA, sama sekali itu kurang bersemangat Pak, bahkan tugas juga jarang dikerjakan. Nah, ini membuat saya beberapa hari ini sering merasa resah Pak dengan murid saya ini. Oh, baik Ibu Unik. Tadi Bu Unik menyampaikan ada siswa yang tidak semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bu Unik sudah menelusuri penyebab masalah ini Bu Unik? Sudah Pak, saya sudah menanyakan ke murid saya ini secara langsung ya, penyebabnya mengapa mereka kok kurang bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran IPA dan jarang menyelesaikan tugasnya. Nah, murid saya ini menjawab kalau di kelas itu kurang bersemangat karena tidak menyukai pelajaran saya, Pak. Lalu kalau dari pengamatan Bu Unik sendiri, mengapa murid-murid Ibu tidak begitu suka dengan pelajaran IPA? Ya, setelah saya tanyakan ya, murid saya ini menganggap pelajaran IPA itu sulit, Pak. Ya, banyak materi hitungan seperti rumus-rumus fisika, sekaligus juga materi hafalan, yaitu materi-materi biologi gitu, Pak. Oh, gitu. Nah, kira-kira kondisi ideal yang Ibu Unik harapkan pada murid Ibu itu seperti apa, Ibu? Ya, tentunya saya ingin ada pada murid saya ini, dia bisa istilahnya menyukai pelajaran IPA, Pak, dan tidak menganggap belajar IPA itu sulit. Sehingga semangat untuk tetap belajar dan mengikuti pelajaran IPA itu secara aktif. Selain itu juga bisa menyelesaikan kegiatan yang saya berikan, Pak. Kalau begitu, apa ya yang dapat Ibu Unik lakukan supaya murid Bu Unik ini menyukai pelajaran IPA dan tidak menganggap materi IPA itu sulit, dan nantinya juga dapat meningkatkan semangat belajar murid-murid Ibu? Kalau berdasarkan pengamatan saya ya Pak Kiki, saya mungkin kurang memberikan pembelajaran IPA itu yang inovatif dan kreatif Pak. Sehingga murid saya ini merasa sulit untuk belajar IPA. Jadi hal yang akan saya lakukan itu saya ingin menerapkan teknik atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya, yaitu tadi kesulitan belajar untuk materi hitung dan hafalan Pak. Nah, sekarang kira-kira
teknik atau metode untuk mempermudah siswa belajar IPA yang pernah Ibu Unik ketahui? Mungkin bisa dari membaca referensi atau pengalaman berbagi praktek baik dari rekan sejawat, kira-kira ada nggak, Bu? Ya Pak, saya sepertinya pernah ingat Pak, saya pernah membaca referensi tentang metode, namanya ini metode mungkin apa ya, mnemonik Pak. Saya ingat dengan teknik mnemonik ini nantinya ya, misalkan ketika murid-murid saya mempelajari konsep-konsep IPA seperti konsep gaya, menjadi lebih mudah diingat sepertinya Pak, dan nanti akan mudah dipahami oleh siswa karena teknik atau metode ini terutama bagi murid yang merasa kesulitan menghafal rumus Pak dan konsep-konsep yang kompleks Pak. Iya Pak, saya ingat Pak. Wah, bagus tuh Bu rencana Ibu. Jadi bisa menjadi referensi buat Bu Unik. Jika nanti rating dari kira-kira dari angka 1 sampai 10 ya Bu Unik ya. Berapa tingkat keberhasilan metode mnemonik ini untuk mempermudah murid Bu Unik belajar materi hitung, kemudian belajar hafalan sehingga dapat meningkatkan semangat belajar IPA ini, Bu? Menurut saya, kalau saya rating bisa di angka 8 Pak. Oke, bagus Ibu. Baiklah Ibu, kira-kira sekarang rencana Ibu yang akan Ibu lakukan, langkah-langkahnya seperti apa Ibu? Yang akan saya lakukan Pak Gigi, saya tentunya akan menerapkan ya tadi Pak, metode pembelajaran yang inovatif tadi Pak. Saya akan menerapkan teknik mnemonik tadi Pak, yang nanti akan saya padukan dengan metode pembelajaran fisika ya, seperti eksperimen tadi Pak, sesuai dengan kebutuhan siswa tadi, yaitu tadi murid saya kesulitan untuk belajar IPA tadi Pak, karena banyaknya hitungan maupun hafalan gitu Pak, serta nantinya saya akan mengupdate segala informasi ya Pak ya tentang teknik atau metode cara mengajar yang tentunya berpihak pada murid agar nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Untuk langkah-langkahnya nantinya saya akan menerapkan teknik atau metode mnemonik ini Pak, nanti rencana akan saya padukan dengan metode eksperimen Pak. Jadi nanti siswa dengan teknik tadi bisa mengingat rumus dengan mudah, sekaligus dia bisa mengikuti pelajaran dengan eksperimen ya, dia dengan praktik langsung. Nah, itu membuat siswa menjadi lebih aktif dan bisa semangat untuk menyelesaikan kegiatan ya, sehingga lembar kerja nanti bisa terselesaikan yang nantinya hasilnya diharapkan itu bisa meningkat Pak hasil belajarnya murid saya. Wah, mantap Bu, keren sekali Bu, mantap. Jadi dengan pembelajaran tadi Bu Unik dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut, siapa yang akan membantu Ibu kira-kira? Yang akan membantu saya tentunya dalam melaksanakan rencana ini ya tentunya Bapak Kepala Sekolah ya Pak Gigi, saya kan tentunya harus mendapat dukungan juga ya dengan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pemegang kebijakan ya, kemudian tentunya rekan sejawat di mata pelajaran IPA ini yang nanti akan berikan bantuan atau support Pak. Oke Bu, jadi kalau untuk waktunya Bu, kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakannya berapa minggu Bu, berapa hari? Iya, sepertinya saya tidak membutuhkan waktu yang lama Pak. Hal ini akan saya terapkan secepatnya, tetapi tentu saja pencapaiannya itu membutuhkan proses Pak. Iya ya, betul Ibu, betul sekali untuk butuh proses. Kapan Ibu kira-kira mau melaksanakan rencana ini? Ya tadi sudah saya jelaskan ini Pak, secepatnya Pak, agar murid saya tadi ya yang mengalami masalah tadi ya untuk mengalami kesulitan untuk belajar IPA yang dianggapnya tadi sulit ya Pak ya, biar segera dapat mengikuti pelajaran IPA dengan baik sehingga terlaksana pembelajaran yang diinginkan oleh murid saya sekaligus juga saya sebagai pendidik Pak. Iya Bu, bagus sekali Bu. Kalau untuk komitmennya Bu Unik sendiri untuk melakukan rencana ini supaya berjalan dengan baik, seperti apa Bu komitmennya? Kalau komitmen saya tentunya saya akan konsisten Pak.
dan terus mengupdate informasi, serta nanti juga saya akan berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat ya, dan berbagi praktik baik juga di sekolah maupun di komunitas profesi seperti MGMP, Pak, untuk meningkatkan kompetensi saya. Kemudian saya sebagai pendidik juga nanti akan menerapkan pembelajaran di kelas dengan metode yang kreatif juga, inovatif sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya, Pak, sehingga nantinya murid saya ini memiliki semangat dan minat untuk belajar IPA. Baiklah Bu Unik, selain tadi dari kepala sekolah, rekan sejawat, ada nggak dukungan dari pihak lain yang Bu Unik butuhkan gitu? Untuk di sekolahan, Pak, dukungan moral, sarana prasarana itu sudah saya dapatkan, baik dari Bapak Kepala Sekolah maupun dari rekan sejawat. Nah, tentunya komitmen dari diri saya sendiri, Pak, untuk selalu konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi, Pak. Luar biasa Ibu percakapan hari ini. Semoga berjalan lancar Ibu ya tadi rencananya. Dan sekarang perasaan Bu Unik sendiri setelah kita ngobrol-ngobrol sejenak ini gimana Ibu? Ya, Masya Allah Pak, ya saya bersyukur ya tadi saya bisa berbincang-bincang dengan Pak Gigih ya. Hari ini saya merasa senang dan tentu saja saya lega, Pak, karena tadi yang saya rasakan ya, keresahan di hati saya setelah saya ngobrol sama Pak Gigih ini, saya bisa menemukan solusi, Pak, untuk permasalahan tadi. Alhamdulillah Ibu, syukurlah kalau begitu Bu. Saya juga ikut senang Bu bisa ngobrol dengan Ibu. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu Unik? Saya rasa cukup Pak Gigih. Terima kasih Pak Gigih ya telah meluangkan waktunya untuk ngobrol saya dengan saya hari ini sehingga saya dapat solusi dari permasalahan saya tadi. Terima kasih banyak Pak Gigih. Ya Ibu Unik, sama-sama. Saya juga senang kok mendengar cerita dari Ibu Unik. Luar biasa Ibu ceritanya. Ya.